Shin Tae-yong babak belur hadapi dua kabar buruk, China protes, naturalisasi Hillgers dan Regenders ilegal. Timnas Indonesia pun menurut laman tersebut bisa kalah 3-0 dan membuat China raih kemenangan perdana di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Timnas Indonesia berhasil melalui berbagai halangan dan mencetak rekor untuk sepak bola Indonesia, namun kini Shin Tae-yong harus menahan babak belur hadapi dua kabar buruk. Setelah Shin Tae-yong menjabat sebagai pelatih dari Timnas Indonesia, banyak prestasi yang mulai didapatkan, bahkan mencetak nama sepak bola Indonesia ke kancah internasional. Hal ini tidak lepas dari peran PSSI dan para pemainnya yang aktif berperan dalam membawa Indonesia menjadi lebih maju. Kini skuad Garuda tengah berada di fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang mana tinggal selangkah lagi untuk lolos ke Piala Dunia. Sebagai pengingat, Indonesia telah melawan dua negara besar di Asia dalam perjalanannya, yaitu Arab Saudi dan Australia. Kedua negara ini berhasil ditahan oleh Indonesia. Ketika Garuda tadang ke Arab Saudi, Indonesia berhasil menyamakan kedudukan dengan skor akhir 1-1. Sama halnya dengan Australia yang mana tim binaan Shin Tae-yong ini berhasil menahan skor 0-0 hingga peluit akhir dibunyikan. Skuad Garuda sedang berupaya untuk menjaga konsistensinya dan menjaga tren positif di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lalu, pada bulan Oktober ini, Indonesia akan menghadapi kuda hitam di grup C, yaitu Bahrain dan China dalam laga lanjutan. Untuk menghadapi kedua tim tersebut, Shin Tae-yong mempersiapkan pemain naturalisasi baru untuk memperkuat lini serang dan lini belakang. Kedua pemain tersebut adalah Miss Hillgers dan Eleanor Regenders yang baru saja menyelesaikan proses naturalisasinya pada tanggal 30 September tahun 2024. Ini tentunya menjadi kabar baik bagi Timnas Indonesia karena kembali mendapatkan talenta berbakat untuk memperkuat skuad Shin Tae-yong dalam melawan Bahrain dan China. Tapi di samping hal baik tersebut, Shin Tae-yong harus menahan babak belur karena merasakan dua kabar buruk bersamaan. Kabar buruk pertama datang dari kiper yang sangat diandalkan pada laga sebelumnya, yaitu Maarten Paes yang dikonfirmasi klubnya, FC Dallas telah mengalami cedera di pergelangan tangan. Paes absen dalam laga kontra San Jose Earthquake pada Kamis tanggal 3 Oktober tahun 2024 lalu dan dilanjutan MLS 2024. Meskipun begitu, FC Dallas juga mengonfirmasi bahwa cedera yang dialami Paes hanyalah cedera ringan, jadi tidak masalah untuknya dapat hadir dalam laga melawan Bahrain dan China. Kedua, kabar buruk lainnya datang dari negara saingan, China yang berusaha menghentikan Timnas Indonesia dengan melaporkan kepada AFC. Mereka memprotes kehadiran Miss Hillgers dan Eleanor Regenders yang sedang melakukan pengambilan sumpah di Belgia di Brussels. Mereka menyelesaikan proses naturalisasi dua pemain Belanda hanya dalam 8 hari, sesuatu tidak biasa, ungkap tulis media China 163.com. Mereka juga menyinggung soal prosedural naturalisasi yang berdasarkan Sports Weekly bahwa naturalisasi Miss Hillgers dan Regenders tidak sesuai aturan. Menurut pemberitahuan Sports Weekly, prosedur naturalisasi Hillgers dan Regenders tidak mengikuti peraturan dan prosedur terkait hukum Indonesia, sambungnya. Jika kedua pemain baru naturalisasi tersebut turun ke lapangan lawan China, Federasi Sepak Bola China dapat mengajukan banding kepada FC dengan alasan proses naturalisasi kedua pemain Timnas Indonesia itu tidak mencukupi, tambah media China tersebut. Dan terakhir, jika pertandingan tersebut tetap dilanjutkan maka pertandingan tersebut akan berakhir 3-0 kemenangan China. Sesuai peraturan Konfederasi Sepak Bola Asia AFC, pertandingan ini akan dianggap sebagai kemenangan 3-0 untuk China. Alhasil Timnas China meraih kemenangan pertamanya di putaran ketiga,
Tulis laman China163.com. Tak hanya itu saja, singkatnya durasi naturalisasi dan proses pengambilan sumpah WNI yang tidak dilakukan di Indonesia, dianggap sebagai pelanggaran. Mereka menyelesaikan proses naturalisasi 2 pemain Belanda hanya dalam 8 hari, sesuatu yang tidak biasa, tulis 163.com. Lebih lanjut, 163.com menyebut jika Federasi Sepak Bola China bisa melaporkan timnas Indonesia ke AFC jika tetap memainkan Miss Hilgers dan Eliano Reijenders yang mereka anggap proses naturalisasinya tidak sah. Timnas Indonesia pun menurut laman tersebut bisa kalah 3-0 dan membuat China raih kemenangan perdana di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Jika kedua pemain baru naturalisasi tersebut turun lapangan melawan tim Tiongkok, Persatuan Sepak Bola Tiongkok dapat mengajukan banding ke AFC dengan alasan proses naturalisasi kedua pemain tim Indonesia tersebut tidak mencukupi. Meski media China menyebut proses naturalisasi Miss Hilgers dan Eliano Reijenders tidak sah, namun Ketua Umum PSSI, Erick Thohir dengan tegas menjelaskan bahwa kedua pemain di TAS sudah resmi menjadi WNI dan proses perpindahan federasinya telah rampung. Hilgers dan Reijenders resmi pindah federasi, demikian keterangan dalam resmi PSSI pada Kamis tanggal 3 Oktober tahun 2024. Kehadiran Hilgers dan Reijenders diharapkan bisa membantu timnas Indonesia meraih poin pada bulan ini. Kendati begitu, Erick Thohir tidak mau menganggap remeh Bahrain dan China.